Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajuliana dengan NIM 855890742. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi PGSD Universitas Terbuka. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang modul 3, kapit 3, mengenai tentang pencernaan makanan. Sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Sistem pencernaan pada manusia merupakan proses memecah molekul-molekul besar menjadi molekul sederhana. Contohnya, karbohidrat diubah menjadi glukosa, protein diubah menjadi asam amino, lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Proses pencernaan pada manusia terbagi menjadi dua, yakni proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat atau organ-organ pencernaan seperti mulut, esofagus, ventriculus, intestinum, kolon, rektum, dan anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses sistem pencernaan pada manusia. Jadi diawali dari makanan dalam bentuk molekul besar tadi masuk ke dalam rongga mulut. Jadi di dalam rongga mulut ini terjadi dua proses pencernaan. Yang pertama secara mekanik, yang kedua secara enzimatis yang melibatkan enzim. Nah, untuk proses pencernaan secara mekanik di mana dibantu oleh si gigi, lidah, dan saliva. Jadi fungsi dari gigi itu sendiri adalah untuk mengoyak makanan, untuk menghaluskan makanan. Kemudian fungsi dari lidah itu sendiri adalah untuk mengaduk makanan atau membantu dalam proses penelangan. Artinya dia itu mendorong makanan untuk bisa masuk ke dalam esofagus. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari saliva. Jadi saliva atau air ludah ini berfungsi sebagai pelumas makanan. Nah, di dalam sinilah terjadi proses secara kimiawi, di mana dibantu oleh enzim pitialin yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Selanjutnya, tibalah makanan ke kerongkongan atau esofagus. Nah, seperti ini gambaran dari kerongkongan atau esofagus ya teman-teman. Nah, jadi makanan tadi hanya lewat saja di kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini terdapat otot-otot yang berkontraksi untuk membantu dalam proses penelangan. Artinya, nanti makanan tadi bisa dibantu oleh si otot tadi untuk tiba ke lambung. Nah, selanjutnya, makanan pun tiba di lambung. Nah, lambung, ya seperti ini gambaran lambung. Lambung itu disebut juga dengan ventriculus. Jadi lambung ini diibaratkan sebagai kantung nasi yang letaknya itu ada di sebelah kiri rongga perut ya, sebelah kiri rongga perut. Nah, jadi di dalam lambung ini terdapat yang namanya dinding lambung. Nah, si dinding lambung ini mengandung sel-sel kelenjar yang mengandung getah bening. Nah, getah bening ini mengandung yang namanya pepsin, renin, dan HCl. Nah, pepsin ini merupakan enzim ya. Jadi dia itu merupakan enzim yang berperan untuk memecah protein menjadi peptid. Kemudian ada renin. Renin ini berfungsi sebagai untuk mengumpulkan susu atau kasein. Selanjutnya ada HCl atau asam klorida. Ini berfungsi untuk mengasamkan makanan, kemudian untuk membunuh kuman-kuman bakteri yang ada pada makanan yang masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, makanan akan tiba pada usus halus atau yang kita sebut dengan intestin. Ini gambaran dari usus halus ya teman-teman. Nah, jadi usus halus ini pada proses pencernaan yaitu berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan. Nah, jadi sari-sari makanan ini akan diserap di usus halus ya teman-teman. Nah, pada usus halus inilah terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang melibatkan enzim-enzim. Jadi pada proses pencernaan di usus halus inilah proses pencernaan paling panjang. Nah, di sini terdapat enzim maltase, sukrase, laktase, kemudian ada tripsin, kemudian ada enterokinase dan lipase. Nah, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Maltase yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa.
laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, kemudian ada sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa, kemudian ada tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, kemudian ada enterokinase yaitu mengaktifkan tripsinogen atau tripsin, kemudian ada lipase yaitu mengubah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat diserap oleh si usus halus ya akan tiba ke dalam usus besar atau kolon. Nah, di dalam kolon ini terdapat bakteri yang bernama Escherichia coli atau kita sebut dengan nama E. coli. Nah, bakteri E. coli ini merupakan bakteri flora normal pada usus manusia yang berperan penting dalam proses pembusukan makanan. Nah, jadi makanan tadi itu kan mengandung air ya, sebelum proses dalam bentuk feses, jadi makanan itu nanti akan diserap airnya oleh si usus besar, lalu dibentuklah makanan tersebut dalam bentuk feses. Selanjutnya, feses akan bergerak menuju ke rektum. Nah, jadi sebelum dikeluarkan, feses itu akan berkumpul dulu di dalam rektum. Nah, selanjutnya ada anus. Nah, anus inilah fungsinya sebagai tempat pembuangan terakhir feses. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, saya dapat menarik kesimpulan di mana pada sistem pencernaan pada manusia ini dimulai dari rongga mulut, kemudian ada kerongkongan atau esofagus, kemudian ada lambung atau ventriculus, kemudian usus halus atau intestinum, kemudian ada usus besar atau kolon, kemudian rektum dan anus. Nah, selanjutnya terdapat organ-organ yang berperan penting dalam proses pencernaan secara kimiawi, yakni rongga mulut, kemudian lambung, dan usus halus. Nah, terdapat organ atau alat pencernaan manusia yang berperan penting dalam proses pencernaan secara mekanik, yakni rongga. Sekian video praktikum dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya minta maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.